Sejarah perbankan syariah di dunia dan Indonesia. Bank dengan konsep syariah secara kelembagaan pertama kali didirikan pada tahun 1963 di Mesir dengan nama Mid-Cairn Bank. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad Al-Najjar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Manajemen perbankan Jerman dengan prinsip-prinsip muamalah berdasarkan syariat Islam dengan mengaplikasikannya dengan pelayanan produk bank yang efektif dan sesuai untuk daerah pedesaan yang hampir seluruh industrinya adalah industri pertanian. Namun, karena persoalan politik yang tidak mendukung, pada tahun 1967 Mid-Cairn Bank ditutup. Kemudian, untuk menggantikan Mid-Cairn Bank pada tahun 1971, dibuat kembali Bank Islam dengan nama Nasr Social Bank, namun tujuan dari bank ini lebih bersifat sosial daripada komersil. Perkembangan bank syariah memasuki fase yang baru pada tahun 1974. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam bersepakat akan mendirikan sebuah institusi keuangan yang menyediakan jasa finansial berbasis fee and profit sharing untuk negara-negara anggota OKI. Maka didirikanlah Islamic Development Bank atau IDB. Walaupun utamanya IDB adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya, tetapi dalam prakteknya bank ini menerapkan prinsip-prinsip dasar syariat dalam mengelola keuangannya dengan menghilangkan unsur bunga di dalam pelayanannya. Hal ini mengukuhkan IDB sebagai institut keuangan internasional yang berbasiskan syariah. Pada tahun 1975, didirikan bank syariah swasta pertama di dunia di kota Dubai, yang diberi nama Dubai Islamic Bank. Pendirian bank ini didanai oleh sekelompok pengusaha muslim dari berbagai negara. Hal ini diikuti dengan didirikannya beberapa bank syariah di negara-negara lainnya seperti Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan, dan Kuwait Finance House yang diperkasai oleh pemerintah Kuwait. Sejak saat itu, mendekati awal dekade 1980-an, bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Sedangkan di Indonesia, perkembangan bank syariah dimulai pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ISMI dan beberapa pengusaha muslim lainnya. Hingga tahun 2007, terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank, di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia atau Persero dan Bank Rakyat Indonesia. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Saat ini telah berkembang 104 BPR syariah. Kelebihan dari bank syariah: 1. Fasilitas lengkap bank konvensional. 2. Bank syariah saat ini sangat modern. Semua jenis transaksi dapat dilakukan dengan nyaman. 3. Mayoritas bank syariah terhubung dengan jaringan online ATM bersama, sehingga Anda dapat tarik tunai dan transfer real time dari atau ke bank lain dengan mudah. 4. Beberapa bank syariah yang memberikan layanan internet banking atau SMS banking. Dan yang kelima, manajemen finansial yang lebih aman. Kekurangan dari bank syariah: yang pertama, bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Yang kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang simpanannya di bank tidak tetap. Dan yang ketiga, karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam memerlukan tenaga profesional yang handal daripada bank konvensional.
Kendala yang dihadapi oleh bank syariah yang pertama, teknologi informasi, dana, sumber daya manusia, dan modal yang terbatas. 2. Perbankan syariah diharapkan mampu berkontribusi pada perekonomian di Indonesia, tepatnya di perekonomian produktif. Tidak hanya kendala saja, namun bank syariah juga memiliki tantangan-tantangan. Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariah Islam. Dasar apa yang melandasi terbitnya Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah? Kanun ini merupakan tindak lanjut Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Audio Jungle. Kapan Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mulai berlaku? Kanun ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019, yang dimana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan kanun ini paling lama 3 tahun sejak kanun ini diberlakukan. Peluang lembaga keuangan syariah di masa depan, terutama pada perekonomian Indonesia. Perbankan syariah sesungguhnya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah menegaskan bahwa prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan akan semakin cerah. Yang dimana Bank Indonesia telah merevisi proyeksi pertumbuhan aset dan jaringan kantor bank syariah. Selanjutnya, pada tahun 2011 diperkirakan aset bank syariah mencapai 171 triliun dengan share bank syariah sekitar 9,10% dari total bank di Indonesia, dengan jumlah kantor cabang diperkirakan mencapai 817 buah. Potensi untuk perbankan syariah masih tersedia cukup besar di Aceh, baik dalam sektor penghimpunan dana pihak ketiga dan juga pembiayaan. Per semester 1 2019, penyaluran pembiayaan atau kredit pada bank umum dan syariah di Provinsi Aceh mencapai 36,6 triliun. Adapun porsi pembiayaan perbankan syariah baru sebesar 39,3% dari total pembiayaan atau setara 14,4 triliun. Sehingga ini akan menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dengan terus meningkatkan produk-produk pembiayaannya sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Penghimpunan dana pihak ketiga porsi bank syariah tercatat 25,7 triliun atau setara 60% dari total dana. Menurut kami, Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sangat baik dibuat sebab menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan sistem syariah. Adapun tuntutan warga secara umum di Aceh yang dimana harusnya perbankan juga sesuai syariah. Kebijakan pemerintah tentang lembaga keuangan syariah era reformasi. Kebijakan pemerintah tentang lembaga keuangan syariah pada masa Orde Baru dilatar belakangi oleh politik akomodasi, yaitu terakomodasinya para elit santri ke dalam struktur negara.
Hal tersebut dimanfaatkan oleh para elit santri untuk melontarkan gagasan dan pikirannya sehingga melahirkan salah satunya adalah perbankan syariah. Adapun faktor pendorong proses terbentuknya kebijakan-kebijakan lembaga keuangan syariah, yaitu dengan adanya dukungan dari penentu kebijakan, masyarakat perbankan, sosial kultural, dan yuridis. Ada pula faktor penghambatnya, ialah membuat kebijakan yang tidak aspiratif, kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional tinggi, kurangnya sumber daya manusia dan sosialisasi.